Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah pesan gembala pada sore malam hari ini. Kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Kami tidak kekurangan satu apapun karena Engkau yang mencukupkan kami. Bapa, ampuni dosa kesalahan hamba-Mu, khususnya yang masih sering kami lakukan. Ampuni atas segala apa yang kami lakukan yang itu tidak berkenan di pemandangan-Mu. Sebentar kami tidak menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, Kau ungkapkan rahasia firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang terus bertumbuh rohaninya, ya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya yang terus bertumbuh rohaninya, dan memang selayaknya kita harus bertumbuh rohaninya, yang akhirnya orang-orang seperti ini akan memiliki pencapaian yang maksimal dalam akhir hidupnya. Ya, kalau memang dia memang benar-benar bertumbuh rohaninya, pasti dia akan mencapai, ya, memiliki pencapaian yang maksimal dalam akhir hidupnya. Dan ini ditandai, dan orang-orang seperti ini ditandai bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya orang-orang sekitarnya. Dan orang-orang ini seperti ini pantas untuk dibanggakan, untuk diteladani. Ya, yang seringkali saya katakan bahwa pada saatnya setiap kita itu hanya ada dua, dipermuliakan, dibanggakan, atau dipermalukan. Ya, dan kita tidak menghendaki hal yang kedua ini. Ya, tentu ini dipandang dari kacamata kebenaran. Orang-orang yang dipermuliakan, orang-orang yang dibanggakan itu tentu, ya, tentu bukan dari ukuran keberhasilan mereka meraih sesuatu yang jasmani, sesuatu yang lahiriah sebanyak-banyaknya. Bukan itu ukurannya, ya. Tapi bagaimana orang ini menjadi pribadi yang berkenan di pemandangan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, ya, yang akhirnya orang akan melihat bahwa hidup orang ini, hidup bapak ini, hidup ibu ini mendatangkan berkat. Nah, ini orang-orang yang pasti dia orang-orang yang dibanggakan, ya, bisa dibanggakan baik oleh keluarga besarnya, orang-orang dekatnya, maupun oleh Tuhan sendiri, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mewujudkan hal semacam ini tidak mudah. Tidak otomatis ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita rajin ke gereja, bahkan ambil bagian dalam pelayanan, ini tidak akan otomatis mereka ini akan menjadi orang-orang yang berkenan, akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, tidak otomatis. Ya, karena orang-orang seperti ini harus ada hasrat dari dalam dirinya. Ada hasrat, ada keinginan yang kuat dalam diri orang itu. Bagaimana aku mau menjadi orang yang berkenan di pemandangan Tuhan, bagaimana aku mau hidupku ini menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, yang sudah punya anak yang dewasa atau punya cucu menantu, kita harus benar-benar mempersiapkan anak-anak kita. Ya, kita harus mempersiapkan anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, cucu-cucu kita, orang-orang dekat kita, khususnya orang-orang muda. Mereka harus kita persiapkan. Jangan hanya sukses berhasil dalam bidang sekuler atau akademis saja, terus itu nanti dibanggakan. Tetapi lebih dari itu, mereka harus menjadi orang-orang atau anak-anak yang memiliki karakter yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ya. Dan hidupnya harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini yang sering saya katakan, para orang tua kalau melihat anaknya berhasil secara jasmani, ya, berhasil secara
ekonomi harus didorong, didorong dan didorong bagaimana dia harus hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sibuk untuk kepentingan pribadi yang itu nanti tidak akan pernah berujung. Tidak akan pernah berujung. Karena pada dasarnya manusia itu sulit untuk puas, ya. Puas untuk sesuatu yang jasmani itu sulit. Padahal kita diajarkan untuk merasa puas untuk sesuatu yang jasmani, untuk sesuatu yang lahiriah, tetapi kita tidak boleh puas untuk sesuatu yang rohani, yang batinnya, tidak boleh puas. Ya, ini yang Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 22. Ya, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja memberi buah. Bekerja, jadi untuk memberi buah itu kita bekerja. Ya, kita bekerja memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, kecerdasan kita, fisik kita, ya, tubuh kita yang sehat itu. Nah, tentu itu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Harus dalam pimpinan Roh Kudus. Orang bisa berhasil tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bisa. Dia orang Kristen, dia orang percaya, bisa berhasil tanpa dia mengerti firman Tuhan, tanpa dia merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, tanpa dia memiliki lapar dan haus akan firman, dia bisa menjadi berhasil. Tetapi orang-orang seperti ini, keberhasilannya akan dinikmati oleh dia sendiri dan orang-orang sekitarnya saja. Ya, tidak bisa menjangkau ke banyak orang, tidak bisa. Nah, dan kalau toh dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, pasti ada satu syarat yang dia ajukan. Artinya apa? Kalau dia membantu orang terus orangnya nanti mengecewakan, dia jadi menjadi seperti dendam, seperti marah, ya, seperti menyesal aku menolong orang ini, ya, karena landasannya bukan firman. Ya, karena dalam membantu seseorang pun kita harus dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak semua orang perlu kita bantu, ya, karena di sekitar kita tuh terlalu banyak orang yang perlu kita bantu. Tapi Tuhan pasti mengarahkan orang-orang ini yang perlu kamu bantu. Nah, ini yang membedakan, ya, sehingga bantuan kita, persembahan kita itu nanti tidak akan mubazir, ya, benar-benar menjadi berkat, dan kita pun yang menyampaikan itu juga diberkati. Ya. Beda kalau orang berhasil secara materi dan dia mau menyalurkan uangnya itu dengan keinginan dagingnya, ya, tanpa pimpinan Roh Kudus. Wah, pokoknya tak kasih si A, kasih si B. Belum tentu itu menjadi berkat kalau itu bukan dalam pimpinan Tuhan. Ya, dia bisa kecewa dan dia bisa nanti akhirnya malas untuk berbuat baik. Ya, ini yang membedakan. Ya. Tetapi tentu orang-orang seperti ini itu memiliki landasan firman yang cukup. Ya, orang yang memiliki tekad bagaimana hidupku harus, bagaimana ini harus bekerja dan memberi buah. Ini orang yang mengerti firman. Ya. Jadi kalau landasannya bukan firman, nanti pasti apa yang dia kerjakan itu bisa tidak menimbulkan damai sejahtera, baik bagi orang yang menerima berkat itu maupun bagi mereka yang menyalurkan berkat itu. Bisa. Ya. Karena landasannya bukan firman dan tidak dalam pimpinan Tuhan. Ya, maka saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa betapa firman itu adalah landasan yang penting yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ya. Kalau kita tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap, pemahaman firman yang cukup, ya, apapun yang kita lakukan itu pasti atas selera kita, selera jiwa kita yang itu tidak dirami oleh kebenaran firman Tuhan, yang itu tidak dituntun oleh Roh Kudus, pasti. Dan ini banyak kita saksikan, orang asal memberi, orang asal berkorban, tapi dalam pimpinan kedagingannya, ya, dalam pimpinan kedagingannya. Jadi saya mendorong hidup kita menjadi berkat, tetapi ini pun tidak mudah, ya, karena sebelum kita menjadi berkat kita harus mengerti kebenaran firman supaya
berkat yang kita salurkan tidak salah sasaran, nah, tapi tepat benar pada orang-orang yang pantas untuk menerima pertolongan kita. Itu penting, ya. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya para orang tua, harus mempersiapkan anak-anak kita. Ya, jangan bangga dengan pencapaian akademis, jangan bangga dengan pencapaian secara duniawi. Kalau itu tanpa disertai oleh pencapaian secara rohani, maka semuanya akan sia-sia. Ya, semuanya akan sia-sia. Saya membaca di dalam Amsal 10 ayat 1. Amsal pasal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya. Ayat ini mau menunjukkan bahwa pada akhirnya anak-anak kita itu akan mendatangkan sukacita bagi orang tua, atau mereka akan mendukakan bagi orang tua. Ya, ada dua akhirnya. Anak-anak kita itu akan mendatangkan sukacita bagi orang tua, atau duka cita bagi orang tua itu. Ya, memang ketika anak itu baik, dikatakan ya anak-anak yang bijak. Ya, jadi anak-anak yang bijak, ingat, anak-anak yang bijak. Anak yang bijak ini berbicara tentang anak yang memahami kebenaran firman Tuhan. Tidak dikatakan anak yang pandai, tidak dikatakan anak yang berhasil, ya, tidak dikatakan anak yang kaya, tetapi dikatakan anak yang bijak. Ya, bijak itu lebih dari baik. Ya, jadi orang yang bijak itu setiap keputusannya itu tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, memperlakukan mertuanya, memperlakukan saudara kandungnya, memperlakukan pasangan hidupnya. Kalau dia memperlakukan semua itu dengan tepat, ya, memperlakukan sesamanya, ini orang bijak. Karena kalau orang pandai, orang yang kaya, itu belum tentu dia memperlakukan orang-orang ini dengan benar. Ya. Dan tentu orang-orang yang bijak ini adalah, ya, anak-anak yang bijak ini adalah anak-anak yang dibesarkan, dalam pimpinan Tuhan. Ya, dibesarkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya dia mendapatkan hikmat, yang pernah saya katakan, hikmat yang dari Tuhan, yang itu tidak bisa dibandingkan dengan hikmat dunia, tidak bisa. Ya, kalau orang dunia itu apa yang dilakukan itu dasarnya hanya benar dan salah, ya, merugikan orang lain atau tidak, udah itu saja. Benar atau salah secara hukum moral umum, dasarnya itu saja, atau merugikan atau tidak merugikan, udah. Tapi kalau orang yang bijak, apa yang dilakukan itu pasti mendatangkan damai sejahtera, dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, sepertinya ayat ini ada satu ketidakadilan. Ya, saya merenungkan, sepertinya ada kayak ketidakadilan, ya, membedakan perasaan seorang ayah dan perasaan seorang ibu. Ya, anak-anak yang bijak itu mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Kenapa nggak dikatakan kepada ayah dan ibunya, kepada ayahnya? Sementara orang bebal, anak yang bebal itu kedukaan bagi ibunya. Kenapa nggak kedukaan bagi ayahnya? Itu pasti ada maksudnya ayat ini. Saya merenungkan, waduh. Tapi saya merenungkan memang sepertinya benar. Atau bukan sebenarnya, memang benar. Jadi kalau lihat anak yang berhasil, kalau anak itu berhasil dalam bidang studi yang pasti ayahnya itu paling cepat membanggakan. Ya, anak dipamer, dia bangga. Bukan berarti ibunya tidak bangga, bukan ibunya tidak sukacita, tetapi sukacita seorang ayah itu akan lebih nampak menonjol dibandingkan dengan istrinya, ibunya. Sebaliknya, ketika anak itu gagal, bebal atau gagal dalam hidupnya, ibu itu paling kuat merasakan duka cita dari anak itu. Bukan kok ayahnya tidak berduka cita, berduka juga, tapi lebih kuat ibunya. Ini jujur harus kita akui. Lihat, anak-anak yang bermasalah itu rata-rata ibunya ngenes.
aduh, kelihatan dari wajah ibunya bahwa dia memikirkan anak itu. Tapi dari ayahnya, belum tentu ayahnya itu melihatkan wajah yang murung, wajah yang manis, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, ya ini memang kita tidak usah dipersoalkan. Memang dari sini kelihatan bahwa bagaimana ibu ini sepertinya itu menanggung beban yang agak lebih dibandingkan ayahnya. Ya karena kan kenyataannya seorang ayah, seorang suami itu fokusnya lebih karir, nyari duit, bekerja. Sementara ibu itu mengurus rumah tangga yang di dalamnya mengurus suami dan anak-anaknya dan orang tua dan mertua. Ya, itu tidak bisa dihindari pasti. Ya tetapi bagi ibu-ibu jangan karena ini terus mengeluh, ya jangan mengeluh. Ya karena ibu-ibu memang diciptakan sebagai perempuan yang kuat. Ya pada dasarnya perempuan itu lebih kuat dari lelaki. Ketika menghadapi anaknya kurang berhasil, anaknya gagal, para ayah itu biasanya dengan mudah bisa meninggalkan, bisa melupakan kegagalan, ketidakberhasilan anak. Dengan apa? Dengan sibuk mencari pekerjaan, sibuk dengan pekerjaannya, dengan usahanya, dengan karirnya, dengan komunitasnya, teman-temannya. Tapi kalau ibu sulit menghindar dia. Ya, makanya duka cita anak itu ibu. Ya makanya saya pesankan pada anak-anak jangan sampai kalian gagal. Ya. Sekali lagi bukan berarti orang ayahnya tidak berduka, tetap akan berduka. Tapi ibu jauh lebih kuat. Dan ini anak-anak seperti ini harus menyadari. Ya. Keberhasilan seorang anak itu sekali lagi tidak diukur dari pencapaian secara prestasi secara akademis atau prestasi karir di kantor. Tidak hanya itu aja ukurannya. Jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Ya, itulah. Ya, mari kita renungkan hal itu. Ya, ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, ini berbicara bahwa seberapapun kekayaan, harta benda yang bisa diraih anak seseorang atau diraih seseorang, kalau dia hidupnya fasik, dia meremehkan firman Tuhan, dia meremehkan ibadah, menganggap bahwa ibadah tidak perlu, menganggap bahwa membangun mezbah doa dengan Tuhan itu tidak perlu. Ya, yang penting bagaimana aku bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya materi atau kekayaan. Bagaimana aku mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam karirku. Mereka menganggap hal itu penting, hal itu yang lebih penting itu salah. Ya. Karena akhirnya tidak berguna, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kita banyak menemukan orang-orang muda yang sukses, orang-orang percaya, orang Kristen yang sukses dalam karirnya, dalam usahanya, dan dia bisa mengumpulkan harta yang cukup banyak dalam usia yang muda, tetapi dia tidak bisa menghadirkan damai sejahtera dalam hidupnya. Coba cek, dia boleh rumah tangganya menghasilkan 30 juta per bulan, 50 juta per bulan, 200 juta per bulan. Kalau dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau dia meremehkan ibadah, kalau dia tidak menganggap tidak perlu membangun intimasi dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup rumah tangganya atau pribadinya. Ya, buktikan. Orang fasik, orang yang meremehkan ibadah, orang yang merasa tidak perlu berurusan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Dia boleh dikelilingi dengan bergelimang harta. Yakinlah, damai sejahtera yang sejati tidak akan pernah dia dapatkan. Karena dia meremehkan ibadah. Karena dia menganggap tidak perlu Tuhan dihadirkan dalam hidupnya. Dan orang-orang seperti ini lebih cenderung akan dibuang ke api kekal. Dan ini membahayakan.
Kalau kita punya saudara seperti ini, kita orang dekat seperti ini, harus kita rangkul, kita peluk, kita arahkan. Ayo dengar firman, ibadah, dengar firman. Ya, jangan bangga bisa berbuat baik, tapi landasannya bukan karena firman. Ya, kamu nanti akan nyesel perbuatan baik itu, karena suatu saat kamu dikecewakan oleh orang itu. Ya, tapi kalau perbuatan baik kita landasan firman dalam pimpinan Tuhan, tidak mungkin menyesal. Ya, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jadi ini menunjukkan bahwa kebenaran itu lebih penting dari semuanya itu. Ya, lebih penting. Bukan berarti kita tidak perlu berhasil sukses untuk mendapatkan materi yang cukup, karir yang tinggi. Bukan nggak penting. Tetapi jangan hidup sebagai orang fasik. Ya, karena di dalamnya bahwa tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Artinya apa? Kebenaran firman itu lebih utama dari apapun. Lebih utama dari apapun. Ya, maka Bapak Ibu Saudara harus mendoakan bagaimana anak-anak kita mengerti kebenaran firman Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, jangan didoakan kaya. Jadi bertanggung jawab, takut akan Tuhan, mengerti kebenaran, itu otomatis pasti dicukupkan oleh Tuhan. Ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi kalau kita hidup benar, kita berjuang mengkondisikan bagaimana kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, itu jaminan. Ya, orang benar tidak mungkin tidak bisa makan. Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan pasti akan menyediakan. Ya, ini yang menjadi pegangan kita. Jadi kita mendoakan anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih, jadikan dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat setia beribadah, ya, menjadi anak yang lapar dan haus akan firman. Itu harus menjadi doa utama kita. Ya, soal kebutuhan jasmani pasti cukupkan. Karena kalau dia menjadi orang benar, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, mereka pasti menjadi orang yang bertanggung jawab. Di kantor prestasinya pasti baik, kerja pasti mau kerja keras. Ya, hidupnya tidak mungkin foya-foya, hidupnya tidak mungkin duniawi. Bagaimana Tuhan nggak mencukupkan? Pasti Tuhan mencukupkan. Ya, tidak usah khawatir. Ya, yang kita khawatiri kalau anak kita diberkati secara materi, tapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dan menganggap tidak perlu ibadah, apalagi membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, ini membahayakan. Ini membahayakan. Dia bisa terhilang dan terbuang ke api kekal. Dan ini tidak boleh terjadi dalam keluarga orang percaya. Tidak boleh terjadi. Ya, yang 4, ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, ayat ini mengajarkan bagaimana orang percaya itu tidak tangan yang lamban, artinya pemalas. Jangan kita malas. Jangan kita punya karakter buruk. Kita harus menjadi orang yang rajin. Ya, karena Tuhan pasti menghormati, Tuhan pasti menghargai orang-orang yang rajin, orang-orang yang kerja keras, jujur, rajin. Tuhan hargai. Sekalipun mungkin dia bukan orang Kristen, tapi kalau dia rajin, kerja keras, jujur, profesional, pasti diberkati secara jasmani. Tetapi masalahnya, kalau sudah diberkati, you mau berbuat apa? Nah, itu yang membedakan. Tapi kalau orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan membawa kita pada keberhasilan secara materi, kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu kemana uang ini harus aku salurkan. Udah tahu. Dan itu tidak mungkin salah. Dan akhirnya hidup kita benar-benar menjadi berkat, berbuah bagi banyak orang. Ya, jadi saya ingatkan, kebenaran firman Tuhan harus menjadi landasan utama kehidupan orang percaya. Itu harus nomor 1. Karena Alkitab katakan, apalah artinya memiliki isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Kalau kita masuk dalam api kekal, apa artinya? Ya, makanya saya akan terus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, untuk hidup yang terus berjuang bisa mewujudkan kesucian hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, semua itu harus kita perjuangkan.
Semua itu harus kita latih, kita biasakan. Ya, akhirnya kita berdoa, ya, kita membaca Alkitab, kita mendengar firman Tuhan itu sudah bukan ini lagi, itu sudah merupakan kebutuhan kita. Ya, sudah merupakan kebutuhan kita. Jadi seperti ada sesuatu yang kurang lengkap kalau kita tidak dengar firman Tuhan. Ada yang nggak lengkap kalau kita tidak membaca Alkitab. Ada yang nggak lengkap kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini hidup yang sehat bagi orang percaya. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus pimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.